Sungai di sana itu memang tentu banyak manfaatnya, terutama kalau dari sisi potensi ikan, itu banyak ikan-ikan di sana. Jadi bukan hanya pada sungainya, tapi genangan air yang sebenarnya terjadi juga karena adanya sungai. Jadi kalau dulu sebelum sawit mulai banyak, itu daerah-daerah itu menjadi tangkapan dari nelayan-nelayan. Nelayan di perikanan darat, perairan darat. Jadi mereka biasanya menggunakan perangkap atau bubu. Jadi itu sebenarnya cukup bagus untuk meningkatkan pendapatan dari masyarakat. Hanya sekarang karena banyak konversi menjadi sawit, itu sudah mulai agak berkurang. Ya, bisa saja berpotensi, tapi dengan catatan kita harus menjaga ekosistem, terutama tidak boleh menggunakan racun. Ya, ini sebenarnya racun ini yang sangat merugikan. Bisa berpotensi ya, jadi artinya potensinya ini cukup besar. Kemudian sungainya juga besar, tapi ada catatan yang harus kita ingat bahwa jangan menggunakan racun. Kalau menggunakan racun, ini efeknya luar biasa. Termasuk kita juga harus menjaga jangan sampai terjadi pencemaran di sungai itu. Nah, jadi racun, pencemaran, nah ini akan berefek nanti kepada ikan-ikan itu. Nah kemudian dalam perkembangan zaman nanti bisa saja itu kita budidayakan, karena potensi itu budidaya memang cukup besar. Yang jelas sungai ini sangat besar manfaatnya. Memang kita kadang-kadang sering beranggapan bahwa sungai ini hanya akan menyebabkan banjir. Padahal sebenarnya tidak. Sungai yang ada bisa dimanfaatkan untuk tenaga listrik mikrohidro, kemudian untuk irigasi persawahan, irigasi untuk perikanan. Jadi manfaatnya itu luar biasa dan itu harus dijaga. Apalagi di bagian atas sana itu kan masuk di kawasan lindung. Nah itu harus kita jaga, jangan sampai merusak di ekosistem di sana. Jadi merusak ekosistem bisa menyebabkan di daerah hilir menjadi banjir. Ikan-ikan juga banyak yang mati. Nah ini yang paling kita khawatirkan nanti adalah pencemaran. Karena itu mari kita jaga sama-sama ekosistem sungai kita. Umumnya sama ya. Tahun-tahun sebelumnya juga sama, enggak banyak berbeda. Karena kalaupun ada cerita COVID, ini enggak terlalu banyak pengaruhnya. Sebenarnya lebih fokus kita kepada pesisir. Jadi pesisir itu pertama bisa untuk pariwisata, juga untuk pertanian, kemudian perikanan. Nah, jadi itu banyak wilayah-wilayah yang belum termanfaatkan. Jadi kita anggap sebagai lahan marginal, tapi itu bisa dimanfaatkan. Lahan marginal artinya lahan yang kalau dikatakan adalah semacam lahan miskin yang tidak bermanfaat. Nah, bagaimana kita memanfaatkan lahan miskin ini sehingga bisa bermanfaat? Kalau di perikanan, ya berarti kita membuat tambak. Kita bisa membuat tambak sehingga hasilnya mungkin akan lebih bagus. Umumnya sudah memiliki, ya, umumnya mereka memiliki. Kalaupun misalnya belum, nah biasanya mereka akan meminta, ya, minta bantu ke dinas perikanan atau pada orang-orang tertentu. Tapi umumnya mereka sudah memiliki mesin. Bukan hanya di Teluk Raya, di seluruh Aceh Selatan itu umumnya mereka tidak tunggal satu profesi. Jadi mereka ke laut, mereka juga berkebun. Karena umumnya nelayan kita di Aceh Selatan, di samping memiliki armada penangkapan, mereka juga memiliki kebun-kebun misalnya. Ada tanah-tanah yang bisa dimanfaatkan. Jadi, misalnya ketika musim barat, mereka berkebun, ketika musim timur, mereka ke laut. Atau tahun ini mereka ke laut, tahun depan berkebun. Jadi tidak melulu beralih profesi. Idealnya di Teluk Raya itu harus ada PPI kecil, ya, agar mereka bisa mengamankan armada walaupun armada kecil. Memang harus kita akui bahwa dari sisi letak
ini Teluk Raya memang agak kurang menguntungkan kalau kita bangun pelabuhan, karena di sana hampir tidak ada teluk dan lokasinya juga berpasir. Nah, kalau daerah begini kita bangun pelabuhan, ini biayanya jauh lebih mahal dan risiko kegagalan konstruksi juga besar. Sehingga kita menyarankan di beberapa tempat yang ada lindungan sungai, ini bisa kita buat pelabuhan, walaupun hanya pelabuhan kecil. Contohnya di Kuala Tuha, Kluk Selatan. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa, tapi ini hanya untuk perahu-perahu kecil. Teluk Raya itu yang punya pantai kan hanya di 3 kecamatan. Kemudian ada 2 kecamatan lagi, Kluk Timur dan Kluk Tengah, yang tidak memiliki pantai. Jadi kalau kita anggap cukup, belum cukup. Tapi ada ikan yang datang dari Bakongan dan dari Tapak Tuan. Kalau dari sisi ikan yang dihasilkan oleh nelayan, mungkin berat. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita bercerita tentang potensi pemodal dari Teluk Raya sendiri ada. Artinya orang Teluk Raya juga punya kapal, tapi posisinya ditaruh di Tapak Tuan. Itu saja. Tapi kalau budidaya, Teluk Raya punya potensi yang luar biasa. Pantainya juga bisa budidaya, walaupun lahan pasir yang selama ini dianggap marginal itu bisa dimanfaatkan untuk tambak udang. Nah, sedangkan di Menggamat dan di Kluk Timur ini bisa juga dimanfaatkan untuk budidaya air tawar. Teluk Raya itu potensinya luar biasa. Sungai, laut, dari sisi perikanan kita memiliki potensi yang luar biasa. Kemudian juga pesisirnya itu bisa dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, dan pariwisata. Pantainya cukup indah, kita jaga itu dengan baik, kita manfaatkan untuk potensi budidaya udang, tambak udang, dan hasilnya nanti bisa mensejahterakan masyarakat. Yang penting kita jaga sama-sama, jangan menggunakan racun, dan kita jaga supaya terhindar dari pencemaran. Ya. Dan kemudian yang perlu kita ingat lagi adalah, walaupun kita di sana lemah, dianggap lemah tidak memiliki pelabuhan, tapi sesungguhnya kita memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan hanya sebagai pelabuhan. Jadi lahan untuk budidaya ikan di sana itu kira-kira bisa 100 hektar, dan ini sangat bermanfaat dan sangat berguna kalau kita manfaatkan untuk budidaya udang. Produksi ikan di Kluk juga agak lumayan ya. Pertama, kalau dari sisi total keseluruhan itu ada 1459 ton. Nah, ini terdiri dari perikanan tangkap, dari budidaya, dan dari perairan umum. Nah, perikanan tangkap di laut ini kira-kira 1124 ton. Kemudian kalau dari perairan umum yang ditangkap seperti ikan kerling segala macam, itu ada sekitar 66 ton. Kemudian yang dari budidaya ini umumnya produksinya banyak di Pasir Raja dan di Kluk Selatan. Ini kira-kira 268 ton. Jadi sebenarnya ini cukup ya. Jadi kalau ada cerita tadi bahwa kita menganggap tidak cukup, jangan cukup. Jadi sebagian juga dibawa keluar gitu. Misalnya ikan yang kecil-kecil dari hasil pukat, ini juga dibawa ke Tapak Tuan. Tapi kan Tapak Tuan juga dibawa ke sana. Misalnya di sana itu kali banyak penggemar tongkol gitu, atau ikan tuna gitu. Nah, kira-kira seperti itu.